warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Tribuner. Jumpa lagi di program VIP Room. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Danrem 092 Maharaja Rela, Brigjen TNI Ari Estefano. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi, Mas Sumarsono. Selamat pagi, pemirsa dan Tribuners. Tribuner, kita nanti akan bincang-bincang. Kebetulan hari ini adalah Hari Pahlawan 10 November. Tentunya bagaimana kita sebagai bangsa menyikapi dan memaknai Hari Pahlawan. Jenderal, tadi pagi sudah upacara Hari Pahlawan. Ya. Tetapi tentunya di era sekarang ini, apa sih makna Hari Pahlawan atau pahlawan bagi masyarakat Indonesia? Ya, terima kasih Mas Sumarsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa sekalian, para Tribuners, bagaimana era kepahlawanan pada masa saat ini adalah kita harus tahu bahwa perjuangan kemerdekaan atau merebut kemerdekaan pada masa yang lalu adalah dilaksanakan dengan sebagian besar dilaksanakan dengan mengangkat senjata, ya, Mas Sumarsono. Betul. Tentunya mereka mengangkat senjata bersama-sama untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Pada era masa saat ini, kita bagaimana perjuangan kita adalah perjuangan kita untuk menghadapi berbagai macam potensi dan ancaman, ya, yang akan timbul di negara kita. Contohnya, kita tahu saat ini sudah ada pemanasan global, kemudian juga ada bencana alam, kemudian juga ada seperti COVID-19 dan sebagainya. Itu kita harus bersiap diri, ya, kita harus bersiap diri kita untuk kita bisa berjuang, ya, menghadapi potensi dan ancaman yang seperti itu, di mana perjuangan kita harus bersama-sama karena kita tahu negara kita ini mempunyai sumber daya alam yang sangat besar, sehingga dengan perjuangan kita itu nantinya akan memajukan kesejahteraan bangsa dan negara kita, seperti itu. Tadi disampaikan bahwa kalau dulu prajurit TNI masyarakat sama-sama mengangkat senjata. Betul. Ya. Nah, kalau sekarang nih di generasi muda, kalau milenial, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pahlawan ini? Baik pahlawan di keluarga maupun pahlawan nanti bagi bangsa dan negara. Kira apa yang harus dilakukan oleh generasi muda kita? Ya, baik. Jadi pertama-tama kita harus memaknai dulu, ya, kita harus memaknai perjuangan daripada para pendahulu kita atau pejuang-pejuang kita. Kita memaknainya kita dengan introspeksi diri kita merenungkan setiap jejak-jejak kepahlawanan yang telah ada, ya, bisa meresap di hati sanubari kita, ya, jejak kepahlawanan itu bisa meresap di hati sanubari kita sehingga bisa kita tiru dan bisa kita contoh. Bagaimana kita cara berjuang kita bagi kita saat ini generasi muda, ya, kita berjuang kita dengan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Betul. Kemudian kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita meningkatkan keimanan dan kepercayaan kita untuk kita bersama-sama kita mengelola sumber daya alam negara kita yang sangat besar ini, sehingga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia demi kejayaan bangsa dan negara. Seperti itu, Mas Sumarsono. Iya. Artinya Tribuner bahwa sekarang semua bisa menjadi pahlawan. Betul, di era masa ini. Dengan mekanisme atau profesi masing-masing. Betul. Apalagi kemarin di era COVID banyak tenaga medis yang berjuang bagaimana untuk mengatasi pandemi COVID-19. Oke, Jenderal. Kalau kita kembali bahwa dulu prajurit TNI sama-sama angkat senjata melawan penjajah. Sekarang mungkin kalau kita bicara kondisi kekinian sekarang, bagaimana dengan TNI sekarang? Apa yang harus dilawan nih, harus diperjuangkan sehingga menjadi pahlawan-pahlawan di era sekarang? Ya, baik. Para pemirsa sekalian dan para Tribuners, memang kita ketahui di era yang
masa lalu, perjuangan kemerdekaan, merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu banyak dilaksanakan dengan mengangkat senjata dan berjuang. Tetapi pada saat ini TNI selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya, karena TNI itu menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kita juga mempunyai peran. Ya, peran kita di masa saat ini adalah kita mengisi dan membangun serta membantu pemerintah di dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu. Kemudian kita juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat. Nah, seperti itu, Mas Sumarsono. Begitu pula dengan segala tindakan-tindakan yang kita lakukan, itu kita harus bisa mensejahterakan masyarakat. Yang pada intinya adalah TNI itu harus hadir sebagai solusi bagi kesulitan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Seperti itu, Mas Sumarsono. Oke. Nah, sekarang kita kalau kembali kepada Danrem wilayah Danrem yang ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Betul. Ya, tentunya juga ancaman dari luar cukup luar biasa juga. Nah, bagaimana nih Jenderal tugas pokok untuk menjaga kawasan perbatasan, wilayah perbatasan ini? Ya, Mas Sumarsono, jadi memang Korem 092 Maharaja Lila ini selain menjalankan tugas pokoknya, kita mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi pertempuran dan fungsi pembinaan teritorial. Di mana di dalam fungsi pertempuran itu ada yang bernama OMSP, Operasi Militer Selain Perang, di mana di dalam salah satunya adalah menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan. Nah, potensi-potensi ancaman yang saat ini nyata kita hadapi di lapangan, yaitu yang pertama adalah potensi pelanggaran wilayah. Ya, pelanggaran wilayah ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang dari luar yang masuk tanpa izin. Ya, contohnya seperti misalnya ada nelayan-nelayan dari negara tetangga. Jenderal, ini menarik. Kami di media itu sering dapat informasi bahwa justru meskipun itu bukan menjadi tugas utama, Satgas Pengamanan itu justru sering menangkap pelaku-pelaku kejahatan, terutama penyelundupan narkoba. Ini memang menjadi tugas utama atau mungkin jadi titipan harus menjaga kawasan perbatasan itu, Jenderal? Ya, baik. Para pemirsa dan para tribuner sekalian, jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwasanya salah satu tugas TNI di dalam operasi militer selain perang yaitu mengamankan wilayah perbatasan. Tentunya di mana di dalam kita menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan itu sering terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu bisa bersifat pelanggaran militer maupun pelanggaran non-militer. Di mana pelanggaran non-militer salah satunya itu adalah masuknya barang-barang ilegal ya yang melalui perbatasan. Karena kita garda terdepan yang berada di perbatasan, maka kita sering mengungkap adanya barang-barang ilegal yang masuk, seperti tadi contoh yang disampaikan Mas Sumarsono, masuknya narkoba. Nah, begitu ada masuknya narkoba, otomatis kita akan amankan, kemudian kita akan koordinasi, ya, kita akan koordinasi sesuai dengan kewenangan instansi-instansi yang akan kita koordinasikan. Contoh, untuk barang-barang tentunya kita akan koordinasi dengan bea cukai. Untuk orang kita akan koordinasi dengan keimigrasian. Untuk kejahatan dan narkoba dan sebagainya kita akan koordinasi dengan kepolisian. Seperti itu yang kita laksanakan. Jadi tetap kita mengamankan barang-barang tersebut, tetapi kita juga berkoordinasi dengan instansi atau elemen pemerintahan yang terkait mengurusi masalah-masalah tersebut. Personil atau anggota kita yang di perbatasan juga dibekali skill untuk itu ya, mendeteksi ini kok mencurigakan. Karena kan tidak hanya sekedar menjaga kawasan perbatasan, tapi juga ketika ada hal-hal yang mencurigakan, mereka sudah punya insting wah ini perlu penanganan gitu. Iya, betul sekali. Jadi sebelum mereka berangkat satuan tugas ke perbatasan, mereka sudah dibekali dulu di home base-nya masing-masing ya. Pembekalan atau
pengetahuan yang diberikan ini tentunya kita kerjasama. Kita kerjasama dengan Bea Cukai, imigrasi, kepolisian, BNN, dan sebagainya. Itu memberikan pembekalan kepada anggota kita yang ada di lapangan, pengetahuan tentang bagaimana caranya kita dapat mendeteksi hal-hal tersebut. Begitu. Oke, Mas. Tadi sampaikan juga bahwa TNI tidak hanya sekedar menjaga NKRI, tapi juga ada tugas teritorial. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Korem Hajar terkait tadi, termasuk kemarin kan kalau tidak salah ada program TMMP dan program-program apa lain yang sudah dilakukan gitu? Ya, baik. Jadi untuk tugas-tugas kita selain kita melaksanakan tadi yang saya sampaikan fungsi pertempuran, kita ada yang namanya fungsi pembinaan teritorial. Di dalam kita menjalankan fungsi pembinaan teritorial ini, kita sudah ditentukan dari pimpinan kita atau dari pusat bahwa kita menjalankan namanya program-program seperti program ketahanan pangan, kemudian program yang namanya program TMMD yang tadi Mas Sumarsono sebutkan. Dulu AMD ya? Ya, dulu zaman lalu kita sebut itu ABRI Masuk Desa. Ya, sekarang itu namanya TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Itu singkatan dari TMMD. Ya, kemudian ada juga saat ini kita program di dalam membantu dalam mengatasi stunting. Ya, di mana para pimpinan atau unsur pimpinan di kewilayahan kita diangkat sebagai duta stunting. Ya, kemudian ada juga kita program yaitu Manunggal Air untuk air bersih. Nah, inilah program-program yang kita laksanakan di kewilayahan sebagai satuan kewilayahan untuk membantu pemerintah daerah maupun untuk membantu masyarakat. Seperti itu, Mas. Jadi Tribuner TNI kayak semacam serba bisa. Di pangan tadi pengadaan air juga bikin jalan, bahkan terbaru kemarin kami di berita Tribun Kaltara itu Malino itu dengan adanya TMMD berhasil membangun jalan yang membuka isolasi daerah. Betul nah sekali. Itu program-program itu apakah akan terus dilakukan atau sistem periode tahunan gitu? Ya. Jadi program yang kita laksanakan ini itu akan terus kita laksanakan karena seperti TMMD itu yang kita laksanakan saat ini adalah TMMD ke-115. Sudah TMMD ke-115. Jadi sudah sering kita laksanakan dan di tahun depan itu akan kita laksanakan lagi. Jadi program ini memang adalah program yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya terputus sampai di tahun ini saja, tidak, tetapi akan berlanjut sampai ke tahun-tahun berikutnya seperti itu. Nah, kalau ada nggak misalkan program prioritas dari Korem Hajar selain yang tadi secara program yang dari Mabes TNI, tentu ada nggak yang terkhas untuk wilayah Kalimantan Utara ini, Jendra? Kira-kira ke depannya gini? Ya, jadi untuk program khusus yang di Provinsi Kaltara ini tentunya kita juga membangun kerjasama dengan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah di Provinsi Kaltara ini. Contoh Korem dengan provinsi, kemudian kodim-kodim yang ada di wilayah dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota yang ada di wilayah Kaltara ini. Program-program itu sudah kita bicarakan di mana kedepannya kita akan lebih meningkatkan kearifan lokal yang ada di wilayah ini. Contoh seperti Korem, kita sekarang sedang menjajaki untuk penanaman sorghum, ya sebagai bahan pengganti gandum nantinya ke depan. Itu kita sudah menjajaki ke depannya untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi ini ya, karena memang ini kita tahu di wilayah Kaltara ini tanahnya sangat subur. Betul. Jadi bisa ditanami cocok untuk seperti sorghum. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan kelompok petani untuk menanam jagung. Itu kita sudah panen, sudah ada itu di wilayah Kelubir. Nah, iya itu sudah kita laksanakan begitu. Kalau misalkan program TMMD ini biasanya disesuaikan dengan kondisi geografis di daerah atau mungkin sudah menjadi program dari pusat
Misalkan nih, Kaltara ini dibutuhkan adalah akses jalan nih, atau apa gitu, Jenderal? Ya, baik. Jadi sebelum kita melaksanakan TMMD, tentunya dari Komando Kewilayahan yang yaitu yang dilaksanakan oleh Kodim, mereka akan meninjau dulu atau mendata dulu sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan. Ya, tentunya ini namanya bottom up ya, dari bawah ke atas. Karena yang tahu di wilayah adalah masing-masing Kodim itu. Jadi mereka akan meninjau sasaran dari satu tempat ke tempat yang lain, mana sasaran yang layak untuk kita laksanakan TMMD. Ya, otomatis setelah mereka sudah mendapat sasaran tersebut, mereka akan membuat suatu laporan ke komando atas secara berjenjang, di mana nantinya komando atas akan menyeleksi, kemudian komando atas akan menentukan bahwa program itulah atau sasaran itulah yang akan dilaksanakan. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita akan meninjau atau mengkaji sasaran yang akan kita laksanakan. Jadi seperti itu. Benar apa ya, ingin melihat bagaimana kondisi dan aspirasi masyarakat, apa sih yang dibutuhkan. Betul, betul. Otomatis seperti itu, Mas. Iya. Nah, memang kalau kita lihat sekali lagi memang kami di Tribun sering menginformasikan apa sih program-program TMMD yang sudah dihasilkan. Misalkan akses jalan yang luar biasa, jembatan yang terputus tersambung lagi. Betul. Kemudian program ketahanan pangan dan kebutuhan air bersih terutama. Oke, Jenderal, ini terakhir ini agak kita cincang-cincang ringan. Iya. Kalau nggak salah, Jenderal kan baru beberapa bulan menjabat Danrem di sini. Kira-kira kesan pertama ketika mendapat amanah Anda saya tugaskan di Kalimantan Utara, seperti apa, Jenderal? Ya, tentunya Mas Sumarsono dan pemirsa serta Tribuner sekalian, begitu saya mendapat amanah sebagai Danrem 092 Maharaja Lila, saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya diberikan suatu berkat, suatu amanah yang sangat luar biasa untuk menjabat sebagai Komandan Korem. Karena jabatan Komandan Korem ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat diseleksi oleh pimpinan, ya tentunya. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan dan amanah itu, tentunya saya mempunyai rasa kebanggaan tersendiri, baik bagi diri saya maupun keluarga besar saya. Itulah yang saya rasakan pertama kali ketika saya mendapat amanah sebagai Komandan Korem 092 Maharaja Lila ini. Gitu, Mas. Setelah Jenderal melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Kaltara yang secara medan juga luar biasa, tidak hanya lewat darat tapi harus lewat menyeberangi lautan, sungai yang panjang, seperti apa ya? Mungkin dari sisi kebiasaan TNI mungkin itu hal yang biasa karena sering terjun di medan yang mungkin lebih sulit, tapi kalau melihat dari kondisi geografis di Kalimantan Utara seperti apa nih? Jadi setelah saya mengunjungi beberapa Kodim atau Komando Kewilayahan di bawah saya, ini memang kalau kita lihat Provinsi Kaltara ini, provinsi secara geografis ini adalah yang cukup luas atau luas, boleh dikata dibilang luas ya, dengan luas, dengan jumlah kepadatan penduduknya juga sangat tidak terlalu padat begitu ya. Kalau saya lihat datanya itu hanya 1 KK per 9 km persegi, jadi tidak padat. Dengan luas wilayah yang luas ini, dengan kondisi geografi yang seperti ini, tentunya kita mempunyai tantangan yang berbeda dengan di wilayah-wilayah seperti di Jawa atau di daerah-daerah lainnya. Ya, dengan tantangan geografi seperti ini, saya kemarin atau sudah melaksanakan kunjungan kerja kewilayahan, di mana saya juga sudah belanja masalah ya. Saya sudah istilahnya itu kami belanja masalah. Jadi kami tahu masalah-masalah apa yang kita perlukan ke depannya untuk kita dapat sinergikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah-pemerintah daerah yang ada di wilayah Kaltara ini. Seperti itu, Mas Sumarsono. Iya, tentunya juga tadi untuk menjaga kondusivitas wilayah di Kalimantan Utara ya, terutama berbatasan dengan penduduk yang heterogen, suku dan sebagainya. Apa yang Jenderal akan lakukan sehingga Kaltara tetap kondusif, semakin maju dan sejahtera? Ya, baik. Terima kasih Mas Sumarsono, para pemirsa dan Tribuner sekalian.
Tentunya kegiatan yang akan kita laksanakan di sini sudah tertuang di dalam program kerja dan anggaran yang setiap tahunnya sudah sudah ditentukan oleh komando atas. Tetapi di luar itu juga saya sudah menyampaikan seluruh anggota saya yang ada di wilayah atau di daerah-daerah di mana saya mempunyai suatu moto atau slogan adalah siap. Siap. Ya, siap. Ada 4 kata itu, siap. S yang pertama adalah sigap. Sigap. Ya, sigap. Harus sigap. Apa sigap itu? Jadi seluruh prajurit Korem maupun yang ada di wilayah Korem 092 Maharajalila itu harus siap, cepat dan tanggap dalam membantu kesulitan masyarakat di sekitarnya. Itu S yang pertama. Yang kedua adalah I. I adalah inovatif. Iya, inovatif ya. Jadi seluruh prajurit Korem 092 Maharajila ini harus mempunyai inovasi. Inovasi di mana inovasi itu menghasilkan tindakan-tindakan yang akan mensejahterakan masyarakat. Ya, itu I-nya. Kemudian A-nya itu adalah adaptif. Menyesuaikan. Adaptif ya. Jadi kita harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan atau up to date dengan perkembangan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga seluruh prajurit Korem 092 Maharajalila ini dapat mendeteksi segala ancaman yang akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah P. P-nya ini adalah patriot. Ya, patriot. Karena Korem 092 Maharajalila ini berada di wilayah perbatasan, maka kita harus menjaga sejengkal atau setiap jengkal wilayah kita sampai dengan titik darah penghabisan. Seperti itu. Itulah Tribuner, luar biasa. Sebagai closing statement mungkin Jenderal, apa imbauan, harapan kepada masyarakat di Kalimantan Utara? Silakan, Jenderal. Ya, saya sebagai Komandan Korem 092 Maharajalila menyampaikan sesuai dengan tema Hari Pahlawan tahun ini adalah pahlawanku, teladanku. Jadi untuk seluruh warga masyarakat generasi muda yang ada di Provinsi Kaltara, jadikanlah pahlawan kita sebagai teladan kita untuk kita dapat mengisi pembangunan di wilayah Kaltara ini. Kita buat kondisi wilayah Kaltara ini semakin kondusif, semakin aman, dan kita tetap bersatu untuk mengawal pembangunan di Provinsi Kaltara. Itu Mas Marsono. Demikian Tribuner bincang-bincang saya dengan Danrem 092 Maharajalila, Brigjen TNI Ari Estefanus. Semoga bincang bisa bermanfaat. Sekali lagi bahwa di Hari Pahlawan ini kita bisa meneladani para pejuang, para pendahulu kita sebagai generasi bangsa sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.